ke depan, makalah dikerjakan, ujian tengah semester dikerjakan. Tahu-tahu waktu ujian akhir semester, dia sakit mah, masuk rumah sakit, dia tak datang ujian. Kira-kira bisa saya luluskan nggak? Bisa lulus nggak? Nggak ujian, gimana bisa lulus? Kalau nggak ujian, nggak bisa lulus. Maka dia bisa lulus kalau dia ikut ujian susulan. Tapi kan tetap ujian. Paham nih? Bayangkan Bu, satu semester dia rajin Bu. Jadi tak ada nilai itu. Tak ada nilai ujian. Tak ada nilai ujian, nilainya. Tidak pengaruh nilainya dengan proses dari bulan pertama sampai bulan ke-6 ke depan itu kan ada proses. Iya, jadi kan ada namanya dalam perguruan tinggi itu berapa persen nilai ujian akhir semester, berapa persen nilai ujian tengah semester, berapa persen ujian tugas harian. Karena yang paling tinggi itu nilai ujian akhir semester. Kalau dia nggak ujian, maka secara rata-rata dong. Maka dia harus ujian. Jadi maksudnya apa? Setaat apapun ibu, serajin apapun ibu sholat, kan gitu tuh. Serajin apapun ibu baca Quran, semantap apapun ibu sholat malam, kalau nggak diuji, nggak naik kelas. Nah itu dia. Itu ibaratnya. Paham nih maksudnya nih? Nah coba kita balik tadi ke saya. Saya mengajarkan sebuah ilmu kepada mahasiswa saya. Mulai dari tugas harian, tugas mingguan, tugas bulanan, ada makalah, saya mengisi ceramah, kemudian dia menjawab soal, lalu kemudian saya selalu memberikan materi-materi ke mahasiswa saya. Lalu nanti waktu ujian akhir semester, coba jawab. Kira-kira saya ngasih soal untuk mahasiswa saya ini, yang sudah saya ajarkan soalnya, atau soal lain yang belum saya ajarkan? Soal lain. Ujian. Apakah materi ujian ini saya berikan yang sudah pernah saya ajarkan atau yang belum pernah saya ajarkan? Pasti yang sudah pernah saya ajarkan. Yang saya bisa ukur nih mahasiswa saya bisa menjawabnya, betul? Allah ngasih ibu ujian gitu juga. Allah ngasih kita ujian, itu sudah Allah ukur yang sesuai dengan kemampuan kita. Paham maksud saya nih? Nah, jadi kalau musibah itu untuk orang yang maksiat biasanya tidak terukur, berat dia. Tapi kalau ujian itu biasanya terukur, memberikan kita ujian yang kita mampu mengerjakannya dengan baik. Makanya ada dalil yang sering dibilang oleh Pak Ustadz, apa? La yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah takkan bebankan kita, melainkan kita mampu memikulnya. Apa tujuan ujian datang? Ada macam-macam. Saya jelaskan. Saya ulang sebentar sebelum saya lanjutkan. Jadi ujian itu adalah Allah berikan kepada orang yang beriman dengan tujuan supaya orang itu semakin lebih beriman lagi. Sama dengan saya berikan ujian kepada mahasiswa saya supaya dia naik kelas lagi. Dan kalau dia sudah naik kelas, maka dia menjadi kakak kelas. Kan begitu? Kalau dia nggak lulus, dikasih ujian lagi nggak? Dikasih remedial, dikasih ujian terus sampai lulus. Maka saya ingatkan kepada kita semua, apa ujian yang Allah berikan kepada kita, luluskan Bu. Kalau enggak, itu lagi ujiannya nanti. Saya ambil sebuah contoh. Misalnya kita nih hidup kan banyak problem. Kita udah ustazah, saya udah taat, saya udah rajin ke masjid, saya udah majelis taklim, saya udah ibadah. Tapi suami saya tak solat. Saya ingatkan dia, bang solatlah bang. Bang solatlah bang. Bang solatlah bang. Iya dek, solatlah bang. Ribut aja dek, pergilah ke situ, solat dia sendiri. Sakit hati kita, ujungnya terlawan sama kita. Terserah kau lah bang, masuk neraka terserah mula bang. Berarti suami ini kan ujian bagi kita. Maka jangan sampai terpancing emosi kita. Kalau terpancing emosi kita, maka kita tak lulus ujian. Maka mengingatkan suami yang tak sholat, tidak boleh menyakiti. Hanya boleh mengingatkan tanpa menyakiti. Nah itu apalagi seperti itu. Kita di akhirat nih masing-masing aja ke Bu. Kalau ada suami anak tak sholat, tugas kita ingatkan, doakan. Tidak boleh kasar kepadanya. Karena pada akhirnya dia tanggung jawab dirinya sendiri. Kita memang pengen semuanya kita nih masuk surga Bu.
Tapi kan kalau udah kita usahakan nggak bisa gimana lagi, paham kan maksud saya ini? Misalnya kita diuji oleh orang luar. Orang yang suka zolim sama kita, orang suka fitnah kita, orang suka gosipkan kita, padahal kita nggak ngapa-ngapain. Kita baik-baik aja. Kita berbuat baik sama orang lalu dibalas dengan kejahatan. Kita berbuat baik dibalas dengan pengkhianatan. Kita udah baik-baik di masyarakat, tetap aja kita difitnah. Itu kan ujian. Harus lulus. Lulusnya gimana? Ibu harus bisa tahan dengan itu semua. Jangan difikirkan, lakukan ibadah seperti biasa. Selagi ibu masih pikirkan, masih pusingkan, maka ujian ibu nggak bakal lulus. Ada masalah yang sama, ibu bakal pusing lagi. Maka di usia ibu yang sudah 50, 60-an, nggak usah banyak-banyak fikir lagi, Bu. Sekarang nih gimana caranya kita bisa masuk surga? Kalau suami tak mau sholat, anak tak mau sholat, ya. Kemudian tetangga bikin sakit hati, kawan-kawan bikin kita kesal, nggak usah difikirkan. Sekarang gimana ceritanya kita kumpulkan ilmu, kita masuk surga. Karena yang lain itu cuman ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi ujian itu kalau kita baik, hidup kita tetap tidak baik, itu ujian. Ustazah, saya udah rajin ke masjid, udah taat, udah sholat, anak saya melawan juga, itu ujian. Paham gak nih maksudnya nih? Ya ustazah, kata ustazah kalau kita sedekah nanti kan kita dapat rezeki banyak. Saya sedekah di masjid, keluar dari masjid hilang motor saya ustazah. Cuman itu ujian, Bu. Allah pengen lihat. Lu kalau gua hilangkan tuh motor, tetap sedekah nggak besoknya? Kalau ibu pikir percuma sedekahnya hilang juga motor kita, berarti nggak lulus ujian tuh, paham gak nih? Kata Ustazah Nela, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan berikan pahala 700 kali lipat. Sedekah 2.000 di masjid, enggak ya? Sedekah 100.000, cus, keluar masjid hilang motor. Wih, cemana ini? Kata Ustazah kalau sedekah banyak Allah ganti. Ini malah hilang motor. Di situ ibu diuji. Apakah ibu tetap besoknya sedekah atau ibu berpikir, "Nggak usahlah sedekah, hilang juga motornya." Berarti yang kedua itu ibu gagal ujian. Ujian itu Allah ingin membuktikan kesetiaan kita. Kira-kira dengan kita dikasih susah, kita masih tetap ibadah nggak? Kalau masih tetap ibadah bagus. Kan ibu sering dengar kata-kata kayak gini enggak? Ustazah, semakin saya rajin ibadah, semakin banyak ujian hidup saya. Semakin saya banyak ibadah, semakin susah saya. Pernah dengar gitu? Itu sama dengan ibu ngomong ke suami kayak gini. Bang, sejak dekat dengan abang, susah hidup saya. Sama dengan itu. Apa rasanya Allah digitukan coba? Nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu lagi. Ustazah, kata ustazah sholat 5 waktu, puasa. Semakin saya taat, semakin saya hijrah, semakin banyak ujian hidup saya. Nggak usah ngomong-ngomong gitu. Sama dengan ibu ngomong ke temannya, besti, sejak dekat dengan engkau, pusing aku. Sama dengan itu. Kadang-kadang saat kita ibadah, kita puasa, kita taat, Allah kasih kita ujian, Allah sakitkan anak kita, Allah susahkan keuangan kita. Allah tuh pengen lihat saat aku susahkan kamu tetap ibadah nggak? Nah kalau kita susah, kita lagi rezeki kurang, badan sakit, tumit sakit, kaki sakit, kita tetap ibadah, apapun yang terjadi berarti kita lulus ujian. Allah tuh pengen menguji kesetiaan kita. Maka saya berpesan kepada kita semua, ibadah itu bukan tergantung nasib kita. Ustazah, nasib saya lagi susah, hutang saya banyak, apa yang harus saya lakukan? Sholat duha, kata saya. Dibawanya sholat duha 4 bulan. Rupanya utangnya tidak terbayar-bayar. Kenapa ibu Ustazah? Saya udah sholat duha 4 bulan, hutang tidak bayar-bayar Ustazah. Sholat subuh, iya enggak? Enggak Ustazah, duha aja. Mana bisa? Jadi, keutamaan itu semua adalah kalau kita dekat dengan Allah. Jadi ibadah itu bukan karena kita sesuai kebutuhan kita. Tapi ibadah itu adalah tetap dekat sama Allah apapun kondisi kita. Mau kita susah, senang, tetap sholat. Mau sakit kaki, sakit lutut, tetap sholat. Dengan sakit kita semakin sholat, semakin sakit tetap kita sholat.
Ada orang makin sholat makin sakit. Ya.